Assalamualaikum, selamat pagi. Gimana kabarnya anak-anakku? Sudah pada mengerjakan tugas kemarin kan? Tugas kemarin menggambar ikan dengan menggunakan berbagai garis. Kemudian kalian hias sesuai dengan imajinasimu. Sekarang kita mulai pembelajaran lagi ya. Kita lanjutkan pembelajaran yang kemarin. Masih tema 1, subtema 3. Ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Ikan dapat bertelur sampai ribuan dalam sekali waktu. Telur menetas menjadi larva. Larva tumbuh menjadi ikan kecil. Kemudian, ikan kecil menjadi ikan dewasa. Ikan mengalami pertumbuhan. Ikan bernafas dengan insang. Ikan bergerak dengan cara berenang menggunakan sirip. Ada berbagai macam jenis ikan. Cobalah mencari tahu jenis-jenis ikan. Apakah semua ikan memiliki ciri-ciri yang sama? Kalian bisa bertanya kepada orang tuamu atau berdiskusi dengan saudaramu. Nama-nama, macam-macam jenis ikan dan ciri-cirinya. Ada jenis ikan yang untuk dimakan. Ada juga jenis ikan untuk hiasan. Ikan hias biasanya disimpan dalam akuarium. Banyak orang yang menjual macam-macam ikan hias. Mari mencoba berlatih menghitung jumlah ikan hias yang dihasilkan oleh sebuah peternakan. Kalian lihat halaman 120. Contoh, sebuah peternakan ikan hias dapat menghasilkan 120 ekor dalam waktu sebulan. Berapa banyak ikan hias yang dihasilkan peternakan tersebut dalam waktu 2 bulan? Jawabannya, masih ingatkah perkalian yang sudah kamu pelajari sebelumnya? Peternakan menghasilkan 120 ekor ikan hias dalam waktu 1 bulan. Dalam waktu 2 bulan, banyak ikan hias yang dihasilkan adalah 120 ditambah 120 sama dengan 240 ekor. Jika dalam perkalian ditulis 2 dikali 120 sama dengan 240. Berlaku sifat pertukaran. 2 dikali 120 sama dengan 120 dikali 2. Atau 120 sama dengan 100 ditambah 20. Kalikan masing-masing bilangan dengan 2. Lalu jumlahkan. 2 dikali 100 sama dengan 200. 2 dikali 20 sama dengan 40. 200 ditambah 40 dijumlahkan dengan cara bersusun, maka hasilnya 240. Sekarang tugas kalian, kerjakan soal di halaman 121 sampai dengan 123. Kerjakan di buku tulis kotak. Kerjakan soal berikut sesuai contoh di halaman 120. Pertanyaannya, 1. Udin memiliki 3 ember berisi ikan hias. Setiap ember berisi 320 ekor. Berapa banyak ikan hias Udin semuanya? Jawabannya kalian bisa cari dengan melihat contoh soal di halaman 120. Soal yang kedua, sebuah toko ikan hias memiliki 7 akuarium. Setiap akuarium berisi 110 ekor ikan koki. Berapa banyak ikan koki semuanya? Caranya, kalian bisa lihat di contoh soal halaman 120 ya. Soal berikutnya, soal nomor 3. Siti pergi ke peternakan ikan mas. Ia melihat ikan mas dalam 5 ember. Setiap ember berisi 300 ekor ikan mas. Berapa banyak ikan mas semuanya? Seperti soal-soal sebelumnya, jawabannya kalian bisa lihat di contoh halaman 120. Selamat mengerjakan. Kamu sudah mempelajari pertumbuhan hewan. Kamu juga sudah mempelajari perkembangbiakan hewan. Hewan berkembang biak dengan cara yang berbeda-beda. Setiap tahapan perkembangbiakan hewan juga berbeda-beda. Amati gambar di halaman
124. Lihatlah, di sana ada gambar telur ayam, anak ayam, dan induk ayam. Dan ada juga gambar kupu-kupu. Silakan kalian amati gambar di halaman 124. Kemudian lanjutkan, lihatlah gambar kupu-kupu di halaman 125. Gambar di atas menunjukkan daur hidup kupu-kupu. Setelah beberapa hari, telur kupu-kupu menetas menjadi ulat. Ulat memakan daun-daunan sehingga tubuhnya menjadi besar. Ulat mencari tempat untuk berdiam diri dan membentuk kepompong. Setelah itu, tubuh ulat berubah menjadi kupu-kupu. Semua makhluk hidup memiliki daur hidup. Betapa sempurnanya ciptaan Tuhan. Sekarang tugas kalian, kerjakan soal di halaman 126. Ayo berlatih. Tuliskan 2 pertanyaan berdasarkan gambar kupu-kupu di samping. Lihatlah gambar kupu-kupu di samping itu ya. Kerjakan di buku paket. Tuliskan 2 pertanyaan ya. Memberi saran dengan baik terhadap teman juga termasuk sikap menghargai teman. Kita harus memberikan saran yang baik jika melihat teman kita melakukan hal yang keliru. Ini kita lakukan sebagai tanda kita menyayangi teman. Menyayangi teman termasuk pengamalan sila kedua Pancasila. Sila kedua Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Sekarang, berlatihlah memberi saran kepada orang lain, seperti teman ataupun saudara. Lihatlah buku paket halaman 129 sampai 130. Selamat berlatih. Sekian pembelajaran hari ini. Jika ada pertanyaan atau perlu penjelasan, silakan hubungi Bu Laila secara japri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.